Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga sehat selalu dan tetap semangat belajar. Video kali ini adalah bagian ketiga dari proses produksi etil alkohol atau etanol secara umum. Sebelumnya kita sudah membahas tentang proses fermentasi etanol sehingga menghasilkan etanol yang berkadar kemurnian 8%. Nah, yang kita inginkan adalah full grade etanol atau etanol yang bisa dipakai untuk bahan bakar dan pelarut dengan kemurnian 99,5%. Caranya gimana? Ada dua proses yang perlu kita bahas di video kali ini. Yang pertama adalah proses distilasi. Nah, distilasi sendiri kalau diartikan adalah proses penyulingan atau proses pemisahan dua atau lebih senyawa cair-cair dengan menggunakan perbedaan titik didihnya. Ya. Tetapi pemurnian etanol ini dengan proses distilasi hanya menghasilkan etanol dengan kadar kemurnian 95% atau 96%. Nah, untuk membuat etanol ini lebih murni lagi, tidak bisa menggunakan proses distilasi karena ada namanya titik azeotrop, titik di mana walaupun didistilasi berkali-kali, etanol ini nggak akan lebih murni lagi. Nah, caranya untuk memurnikannya lagi adalah dengan proses kedua, yaitu proses dehidrasi. Kalau diartikan D itu penghilangan, hidrat itu air, penghilangan air ya, sehingga menghasilkan etanol murni dengan kadar 99,5%. Nah, baiklah. Distilasi sendiri ada banyak macam ya yang dipakai untuk proses produksi etanol, itu umumnya dengan rectifying atau distilasi dengan operasi rectifier atau distilasi bertingkat yang berkali-kali distilasi. Nah, etanol yang kemurnian rendah sekitar 8% itu dinamakan bir ya. Atau minuman yang sering kita dengar ya, bir itu dengan alkohol dengan kadar rendah. Nah, bir ini atau etanol dengan kadar rendah itu sebagai umpan atau bahan baku untuk proses distilasi. Nah, di sini adalah gambar PFD ya, proses flow diagram atau diagram alir proses yang menggunakan simbol-simbol peralatan. Nah, saya jelaskan satu persatu. Ada dua peralatan utama ya, di sini ada dua menara ya. Jadi menara distilasi itu terjadi di menara atau kolom atau tower ya. Disimbolkan dengan seperti ini, tabung tegak vertikal ya. Ada dua menara atau dua kolom. Pertama bir kolom, yang kedua ada rectifier kolom ya. Pertama prosesnya di bir kolom dulu ya. Bir atau etanol dengan kadar 8% itu masuk ke bir kolom. Kemudian ada juga steam atau uap panas masuk ke bir kolom ya. Fungsinya apa steam ini? Fungsinya adalah untuk mendidihkan campuran etanol, air dan lain-lain ya, agar etanolnya terpisah. Nah, alatnya untuk mendidihkan itu dinamakan reboiler atau alat pendidih. Simbolnya seperti ini yang di bawah. Nah, kemudian ketika dididihkan itu yang mendidih adalah etanol dan senyawa aldehid ya, yang naik ke atas. Jadi ke atas adalah uap etanol hasilnya. Sedangkan yang air itu masih tetap di bawah karena titik didih air itu 100, titik didih etanol itu 78 derajat Celcius. Nah, sehingga yang mendidih dulu kan adalah etanol. Ketika uap etanol naik ke atas, itu melewati peralatan. Di sini ada simbol kondensor atau alat pengembun ya. Tujuannya adalah mengubah fase uap etanol menjadi cairan etanol ya. Caranya dengan pendinginan ya. Kalau yang di bawah ini pendidikan dengan pemanasan, kalau yang di atas pengembunan dengan pendinginan ya. Kemudian setelah etanol uap berubah menjadi etanol cair, itu ditampung di reflux drum ya. Nah, sebelum dilanjutkan ke distilasi selanjutnya itu ditampung dulu di reflux drum. Tapi di atas ini ada uap dari fermentasi. Nah, uap apa yang ada dari fermentasi itu adalah uap karbon dioksida. Kenapa? Karena kemarin reaksi dari pembentukan fermentasi glukosa selain menghasilkan etanol juga menghasilkan karbon dioksida. Nah, karbon dioksidanya ini akan dibuang tetapi sebelum dibuang itu dilewatkan dulu ke alat scrubber ya. Kenapa? Tujuannya adalah untuk menyaring kotoran sebelum dibuang ke lingkungan agar karbon dioksida bersama polutan tidak mencemari lingkungan. Jadi yang polutan itu di scrub atau
semprotkan dengan air sehingga kotoran polutannya jatuh ke bawah, yang naik ke atas adalah karbon dioksidanya saja. Nah, kemudian tadi etanol yang sudah ditampung ini hanya kadarnya sekitar 50%, ya. Sisanya adalah aldehid, ya. Jadi kita distilasi lagi agar etanol dengan aldehidnya terpisah. Caranya dipompa, ini simbol pompa ya, dipompa kemudian dipanaskan lagi ke menara kedua atau rectifier column. Nah, di rectifier column ini dipanaskan lagi menggunakan reboiler sehingga uap etanol naik lagi ke atas, sedangkan yang di bawah adalah senyawa aldehid. Ya, aldehid ini bisa dipakai untuk berbagai macam produk yang lain juga. Nah, ketika uap etanol naik ke atas, ini kemurniannya naik lagi dari 50% menjadi 95% ya, atau sekitar 96%. Kemudian dikondensasi lagi, berubah menjadi fase cairan etanol lagi. Nah, kemudian dilewatkan ke alat, ini simbol absorber ya, atau alat penyerap, yang terdapat molecular sieve unit atau unit penyaring molekul ya, penyaring yang bisa menyaring ukuran yang sangat kecil. Contohnya apa? Zeolit, karbon aktif atau arang aktif, dan silika gel ya, itu yang biasa dipakai untuk proses absorpsi atau absorber untuk menyerap air, sehingga kemurnian etanol yang dihasilkan adalah 99,9% ya, atau 99,5%. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.